Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang wanita yang sedang hamil tua. Kisah ini berjudul Hamil Tua Diteror Kuntilanak Goa. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Peristiwa ini nyata dialami oleh Yanti. Kejadian aneh itu menimpanya beberapa bulan lalu saat perempuan berusia 25 tahun ini tengah mengandung anak pertamanya. Kepada wartawan, Yanti menceritakan pengalaman mengerikan yang sulit ia lupakan. Bahkan hingga saat ini masih membekas kuat. Setelah menyeruput teh hangat, dia terlihat agak lega. Perlahan, dia bersedia menguak kisahnya saat diteror kuntilanak. "Jangan ambil anakku, karena sosok hitam besar itu." Dia duduk pas di atas perut seperti mau ambil anaknya. Duduk di atas perut. Saat Yanti berbadan dua, dirinya yakin betul telah diganggu sesosok lembut. Kala itu, umur kehamilannya sedang jalan 8 bulan. Kejadian tersebut terjadi di rumahnya di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Malam itu, Yanti mengaku sedang sendirian di rumahnya. Sedangkan suaminya tengah lembur di kantor. Pulang ke rumah pada pagi hari. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, kegelisahan mulai melanda batin Yanti. Dirinya sedikit merasakan kontraksi di bagian perut. Dalam hatinya, mungkin si jabang bayi sedang merasa kegerahan seperti yang dia rasakan usai matahari terbenam. Oleh sebab itu, dia putuskan untuk tidak menutup jendela kamar. Jarum jam terus bergerak maju. Hatinya kian gelisah dari waktu ke waktu. Badan Yanti mulai berkeringat. Pikirannya menjalar kemana-kemana. Dalam ingatannya, hari itu adalah malam Jumat yang sangat erat dengan nuansa mistis. Namun ia enggan berpikir yang tidak-tidak. Waktu itu jam menunjukkan pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah. WITA waktu Indonesia Tengah kan. Saya masih ingat sekali. Seluruh badan tiba-tiba saja merinding. Tapi anehnya terasa panas. Dan malam itu juga malam Jumat. Kan suami lembur, jadi betul-betul sendirian. Tutur Yanti kepada wartawan. Dia makin dirasuki pikiran yang tidak-tidak. Tiba-tiba saja ia tersadar. Sore harinya, warga sekitar baru saja ada yang meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di tempat pemakaman umum, tempat di depan rumahnya. Jadi rumahnya dekat pemakaman. Rumah Yanti memang berhadapan langsung dengan pemakaman umum. Tidak heran jika terkadang terdengar jelas suara tangisan para pengantar jenazah. Wanita hamil disukai lembut. Sekitar pukul 1.50 WITA, perempuan berambut panjang ini baru diserang kantuk berat. Sembari mengelus-elus perutnya, Yanti merasa baru memejamkan matanya sebentar. Tiba-tiba dia bermimpi. Dalam lelapnya, Yanti menyaksikan sosok hitam besar sedang merangkak menaiki perut. Puncaknya ketika akan terbangun di antara dimensi tidur dan sadar. Yanti kembali bermimpi, namun hanya sekelebat saja. Dirinya mendengar suara cekikan kuntilanak. Saya ketakutan dan pada saat terbangun itu tubuh saya tidak bisa digerakkan, seperti ketindihan. Namun entah mengapa kondisi Yanti telah terjaga. Ketawa kuntilanak itu malah keluar dari mulutnya sendiri. Seketika napasnya tercekak. Tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan meski ia sudah berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun,
harus menelan mentah-mentah misteri ini sendirian. Sumpah malam itu menjadi malam paling seram. Saya sampai tidak menyangka suara yang saya kira datang dari mimpi ternyata keluar dari mulut saya sendiri. Saya ketakutan dan pada saat terbangun itu tubuh saya tidak bisa digerakkan, seperti ketindihan sesuatu. Tuturnya sambil tergagap-gagap. Cukup lama Yanti terdiam, menganga dengan dada sesak. Dia hanya bisa membaca ayat kursi supaya dilindungi dan dijauhi dari malapetaka. Setelah dia rasa badannya kembali normal, perlahan hal pertama yang Yanti lakukan setelah badannya bisa digerakkan adalah mengusap perut. Saya berusaha rasakan gerakan anakku masih bergerak atau tidak, kayak kata Yanti dengan mata berkaca-kaca. Dia hanya ingin memastikan bakal bayi yang dikandungnya masih ada, tidak hilang. Sebab dalam mimpi, dia sempat terimpit sosok menyeramkan yang enggan melepasnya. Yanti risau tidak ingin anaknya dibawa makhluk halus. Di pikiranku saat itu, jangan ambil anakku, karena sosok hitam besar itu, dia duduk pas di atas perutku, seperti mau ambil anakku, tuturnya. Saat terbangun, seingatnya waktu masih menunjukkan pukul 03.15 dini hari. Dirinya langsung duduk, matanya mengamati sekeliling sudut ruangan kamar. Tempat tubuhnya merebah. Sembari berpikir, kenapa tiba-tiba ia sempat mengeluarkan tertawa kuntilanak. Jendela terbuka saat maghrib tiba. Yanti akhirnya menyadari memang ada kesalahan yang baru ia pahami. Usai melirik jendela kamarnya dalam kondisi terbuka lebar, tapi hari itu saya memang tidak menutupnya. Karena itu tadi, perasaan saya panas, gerah sekali, keringatan terus, kata Yanti. Jendela kamarku itu sejak maghrib tidak tertutup. Saya sempat ingat perkataan orang tua, kalau jelang maghrib itu semua pintu dan jendela harus ditutup dengan mengucap lafaz Allah. Karena waktu di antara terbenamnya matahari itu waktu di mana setan-setan dilepas, sambungnya. Yanti menerangkan, sejak kejadian itu dia tidak henti-hentinya berpikir, apa rumah yang dia tempati memang dihuni kuntilanak ataukah lelembut tersebut hanya mampir melintas sesaat karena melihat kondisi dirinya yang kala itu sedang hamil tua. Sebagaimana diketahui sejak dahulu kala, kata dia, mitos ibu hamil dan dunia gaib memang tidak dapat terpisahkan. Bahkan hingga saat ini penulis masih menemukan ibu hamil dengan membawa gunting atau peniti sebagai tameng daripada mendapat gangguan kuntilanak yang kerap mengganggu ibu hamil. Yanti pun mengakhiri kisahnya sore itu berpamitan untuk melakukan sholat asar. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.